Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 09110410419004, kelas B semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang, mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, dosen Muhammad Iqbal S.Sos MSI. Tugas pertama ini yaitu menjelaskan pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses, kegiatan, tata usaha pemerintah. Sedangkan administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau kelompok yang bersifat publik. Pengertian dasar administrasi publik. Pengertian dasar administrasi publik sebagai cabang ilmu administrasi. Administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang bersamaan, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik. 1. Menurut Speer. Pendekatan menurut Speer ada 3, yaitu pendekatan matematik, 2. Pendekatan sumber daya manusia, 3. Pendekatan sumber daya umum. Menurut Frestus, ada 3 pendekatan menurut Frestus. Yang pertama, pendekatan institusional, 2. Pendekatan struktural, 3. Pendekatan pasca perilaku. 3. Menurut Thomas Jane Davy, ada 4 pendekatan menurut Thomas Jane Davy. Yang pertama, pendekatan manajerial, pendekatan fisiologis, pendekatan politis, pendekatan sosiologi. Sedangkan menurut J.L. Sharman, ada 6 pendekatan menurut J.L. Sharma. Yang pertama, pendekatan proses administrasi, 2. Pendekatan empiris, 3. Pendekatan perilaku manusia, 4. Pendekatan sistem sosial, 5. Pendekatan matematik, 6. Pendekatan pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Gordon, ada 4 pendekatan menurut Gordon. Yang pertama, pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, pendekatan ekologis. Adapun studi administrasi publik yang menekankan aspek rasional dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Ilmu politik, 2. Pandangan rasional mengenai administrasi, 3. Gerakan manajemen ilmiah. Ada 7 kekhususan administrasi publik menurut Kayden. Yang pertama, kehadirannya tidak bisa dihadiri, 2. Mengharapkan kepatuhan, 3. Mempunyai prioritas, 4. Mempunyai kekecualian, 5. Manajemen puncaknya adalah politik, 6. Penampilannya sulit diukur, 7. Lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Identifikasi administrasi publik. Menurut Kayden, menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari 1. Identifikasi administrasi pemerintahan, 2. Identifikasi organisasi publik, 3. Identifikasi orientasi sikap administrasi, 4. Identifikasi proses yang bersifat khusus, 5. Identifikasi aspek unsur umum identifikasi administrasi publik.
Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arah politik dan beroperasional berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa didefinisikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. 1. Administrasi pemerintahan. 2. Organisasi publik. 3. Sikap administrasi. Dan 4. Proses yang bersifat khusus. Peran administrasi publik. Peran administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Sebagai stabilisator masyarakat. 2. Sebagai kursi masyarakat modern. 3. Dalam pembangunan nasional. 4. Peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesempatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. 2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma, teoritisme, dan mempunyai teori inti. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.